Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak pada channel pembelajaran matematika. Kali ini Ibu akan membahas soal-soal prediksi ujian sekolah yang sesuai dengan kisi-kisi tahun 2021. Oke, nanti soalnya akan Ibu acak ya. Kita mulai saja dari soal yang pertama ini. Diketahui dalam lomba pelajaran IPA, setiap jawaban benar diberi skor 5, salah diberi skor -3, dan tidak dijawab diberi skor -1. Nah, dari 40 soal ada 4 soal yang tidak dijawab. Kemudian jika skor yang diperoleh Dina 136, maka tentukan jumlah soal yang dijawab salah. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, jadi yang pertama kali kita buat dulu persamaannya ya, dimana di sini diketahui banyak soal seluruhnya ada 40, terdiri dari soal benar ditambah salah dan ditambah soal yang tidak dijawab. Nah, kemudian yang tidak dijawab tadi ada 4. Kemudian 4 ini kita pindah ke ruas kanan supaya bisa diselesaikan, menjadi di sini B tambah S-nya adalah 36. Oke, jadi ini kita anggap sebagai persamaan pertama ya. Kemudian yang kedua, di sini di soal diketahui skor seluruhnya 136. Nah, 136 ini kita dapat dari jumlah soal benar dikali skornya yaitu 5 dikurang soal yang salah dikali dengan skornya 3, -3 ya. Dan dikurang lagi dengan jumlah soal yang tidak dijawab dikali skornya. Nah, ini adalah jumlah skornya. Seperti ini. Kemudian yang tidak dijawab tadi sudah diketahui ada 4. Jadi tinggal -1 kali 4. Kemudian -1 kali 4, -4 ini kita pindah ke ruas kanan, jadi plus 4. Sehingga didapat pernyataannya 5B dikurang 3S-nya adalah 140 ya. Dari 136 ditambah 4. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Baik, kedua persamaan ini kita akan menggunakan metode gabungan ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode eliminasi. Oke, kita akan mengeliminasi salah satu variabel ya. Oke, di sini yang akan kita eliminasi adalah variabel B. Syaratnya koefisiennya harus sama ya. Yang atas koefisiennya 1, yang bawah 5. Maka kita cari KPK dari 1 dan 5 adalah 5. Ya, jadi yang atas ini kita kalikan dengan 5 seluruhnya. Kemudian yang di bawah, karena di sini koefisiennya sudah 5, tinggal kita kalikan 1. Oke, jadi semuanya kita kalikan 5 ya. Jadi B kali 5 kali 5, 36 kali 5. Ya, jadi dapat 5B ditambah 5S sama dengan 180. Kemudian yang di bawah ya, kita kalikan 1 semuanya, berarti tetap ya. Oke, jadi tetap 5B dikurang 3S sama dengan 140. Nah, kemudian ini kita akan eliminasi, kita hilangkan. Caranya adalah dengan dikurangkan. Jadi nanti 5B dikurang 5B, di sini kita bisa coret ya. Oke, jadi ini 5B dikurang 5B jadi 0. Tinggal didapat hasilnya adalah 5S dikurang -3S. Nah, di sini min. Nah, ini lihat kita buat di sini min kali min ini jadi plus ya. Sehingga 5S ditambah 3S menjadi 8S ya, sama dengan 40. Ya, jadi S-nya berapa anak-anak? 10 dibagi 8. Ya, jadi S-nya adalah 5. Oke, jadi kita bisa ketahui bahwa jumlah soal yang dijawab salah atau S ini ada 5 ya. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Soal yang kedua. Pecahan yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir adalah, nah ini mudah sekali anak-anak ya, soal tentang pecahan. Kita tinggal hitung saja. Bagian yang diarsir ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 per bagian seluruhnya ya. Ada 20, jadi 5 kali 4. Tinggal disederhanakan, sama-sama kita bagi 2 menjadi 3/10. Next, nomor 3 ya. Bentuk sederhana dari 4 kali 3x min 8 dikurang 5x tambah 10. Oke, jadi caranya kita kalikan
yang ada di dalam tanda kurung dengan yang di luar ya. Jadi ini berarti 3 kali 3x nanti, kemudian 4 kali min 8. Oke, jadi 4 kali 3x 12x dikurang 4 kali 8 min 32. Kita selesaikan yang sama-sama sukunya ya. Jadi ini 12x dikurang 5x, kemudian ini bilangan bulat dengan bilangan bulat min 32 ditambah 10. Ya, jadi hasilnya 7x min 22. Ya, jadi untuk menyederhanakan suatu persamaan, caranya adalah menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis ya. Kita lanjut lagi nomor berikutnya. Oke, urutan turun pecahan 0,6, kemudian 68%, 8 dan 0,8 adalah. Oke, jadi caranya bilangan bentuk persentase dan pecahan ubah ke dalam bentuk desimal. Jadi yang sudah dalam bentuk desimal ini biarkan saja, yang kita rubah yang dalam bentuk persen dan yang bentuk pecahan. Oke, untuk 68%, persen itu artinya per 100 ya. Oke, jadi 68% itu berarti 68 per 100, yaitu 0,68 kalau dijadikan desimal. Kemudian 6/8, kalau kita jadikan bentuk sederhananya adalah 3/4 ya. Nah, kemudian ini kita kali 25 supaya nanti bisa menjadi desimalnya mudah ya. Sama-sama kita kali 25, baik pembilang dan penyebutnya, menjadi 75/100 atau dijadikan desimal 0,75. Atau boleh juga langsung bagi 6 dibagi 8 ya. Nah, itu juga boleh. Terserah saja ya. Oke, kemudian kita akan urutkan dari urutan yang terbesar angkanya, karena ini kan diminta urutan turun ya. Jadi berarti yang terbesarnya adalah ini 0,8, kemudian selanjutnya 0,75, 0,68 dan 0,6. Jadi ini urutannya turun ya, dari besar ke yang kecil ya. Oke, jadi tadi 0,75 adalah 6/8, 0,68 adalah 68% ya. Jadi ini adalah urutan turun ya. Kalau urutan naik berarti sebaliknya ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Oke, ini soal himpunan anak-anak ya. Diketahui A adalah himpunan anggotanya X sedemikian sehingga X-nya lebih kecil atau sama dengan 12, di mana X-nya anggota bilangan genap. Dan B anggotanya adalah ini ya, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, ditanya A irisan B. Oke, jadi yang pertama kali kita cari dulu anggota bilangan yang ini, yang A ya, bilangan genap kurang dan sama dengan 12. Jadi anggota himpunan A terdiri dari ini 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kemudian konsepnya ya, A iris B itu artinya ada anggota yang sama. Ya, jadi bisa dinyatakan seperti ini. X sedemikian sehingga X-nya merupakan anggota A dan X-nya juga merupakan anggota B. Ya, dimana X-nya anggota B. Oke, jadi A irisan B-nya, jadi yang sama anggota A dan B-nya adalah 2, kemudian 4 dan 8. Ya, jadi ada anggota persekutuan. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Lanjut nomor berikutnya. Himpunan penyelesaian dari 2 kali 3x min 7 ditambah 4 kurang dari 8x min 2. Oke, jadi caranya seperti tadi, kita kalikan dulu yang ada di dalam kurung dengan yang di luar. Jadi nanti ini 2 kali 3x kemudian 2 kali min 7. Oke, jadi 6x dikurang 14 ditambah 4. Ya, lebih kecil dari 8x min 2. Ini min 14 ditambah 4 min 10 ya. Oke, kemudian kita samakan ya sukunya.
Jadi 8X ini kita pindah ke ruas kiri supaya bisa diselesaikan dengan yang 6X ini. Kemudian min 2 kita tambah 10 dari sini ya, min 10-nya kita pindah ke ruas kanan jadi plus 10. Oke, ini 6X dikurang 8X jadi min 2X, min 2 tambah 10 jadi 8. Sehingga X-nya 8 dibagi min 2. Nah, kenapa di sini tandanya berubah? Bisa kalian lihat nih. Lebih kecil berubah atau dibalik ya, menjadi lebih besar. Ya, karena di sini pembaginya adalah bilangan negatif ya. Jadi kalau di sini dibaginya dengan bilangan negatif, maka tandanya kita balik. Lebih kecil jadi nanti lebih besar, atau lebih besar menjadi lebih kecil ya. Nah, tapi kalau di sini bilangannya positif tidak. Nah, itu konsepnya. Oke, jadi didapat X-nya adalah lebih besar dari min 4. Kita lihat garis bilangannya, ini min 4, berarti kalau lebih besar arahnya ke kanan ya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya mulai dari min 3, karena min 4-nya kan tidak termasuk, tidak ada tanda sama dengan ya. Jadi lebih besarnya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan seterusnya. Ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 7. Untuk nomor 7 ya, di sini diketahui perbandingan banyak kelereng Adi dan Budi 2:3. Kemudian perbandingan banyak kelereng Budi dan Chandra 4:5. Nah, jika jumlah kelereng Adi dan Chandra 92 buah, maka banyak kelereng mereka bertiga adalah. Baik, kita bahas ya. Jadi kita buat di sini kelereng Adi, Budi, ini perbandingannya 2:3. Kemudian kita buat di bawahnya, di sini ya kita buat sejajar B-nya. Budi berbanding Chandra, banyak kelerengnya perbandingannya 4:5. Kemudian ini kita kali silang saja ya, supaya mudah ya. Ini jadi kita kalikan, jadi 2 ini kita kalikan dengan 4, kemudian nanti 3 kita kalikan dengan 4, dan ini nanti yang terakhir 3 kita kalikan dengan 5 ya. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Jadi A banding B banding C nya menjadi ini 2 kali 4, di sini 8, kemudian ini 3 kali 4 nya 12, dan ini 3 kali 5 nya 15 ya. Jadi nanti perbandingan ini yang kita gunakan. Oke, jadi kalau ditanya kelereng mereka bertiga, berarti ini kita jumlahkan saja perbandingannya ya. Perbandingan kelereng mereka bertiga per jumlah dari perbandingan kelereng Budi dan Chandra, jumlah dari perbandingan kelereng Adi dan Chandra, kemudian kita kali 92. Oke, jadi perbandingan kelereng mereka bertiga semuanya kita jumlahkan. Jadi 8 tambah 12 tambah 15 dibagi penjumlahan dari perbandingan kelereng Adi dan Chandra. 8 ditambah 15 didapat hasilnya 35/23 dikali 92. Nah, ini kita bisa bagi 92 dibagi 23 menjadi 4 ya. Oke, jadi didapat kelereng mereka bertiga tinggal 35 ini kita kali 4 ya. Jadi banyaknya ada 140 buah kelereng. Oke, kemudian nomor 8. Bentuk sederhana dari 10/3 akar 5 adalah, oke, ini kita akan rasionalkan. Caranya adalah kita kalikan dengan akar dari penyebutnya ya. Jadi kita kali dengan akar 5 per akar 5. Ya, jadi ini namanya merubah bentuk tapi tidak merubah nilai ya. Jadi ini tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang. Jadi 10 kali akar 5 jadi 5. Penyebutnya 3 akar 5 kali akar 5 jadi 3 akar 25 ya, dari 5 kali 5. Oke, jadi ini akar 25 jadi 5 ya. Nah, tinggal kita bagi ya, ini bisa 10 kita bagi 5 jadi hasilnya 2 ya. Nah, jadi didapat 2/3, yang ini 2/3 atau 2 akar 5/3. Atau bisa
tulis seperti ini, 2/3 akar 5. Lanjut nomor 9. Titik P 5,-3 direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis X sama dengan -4. Maka bayangan titik P adalah, oke, ini adalah rumusnya ya. Jika A koordinatnya X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangannya ya tinggal 2 kali K ini dikurang X, Y-nya berarti koordinat Y-nya tetap. Oke, jadi P 5,-3 dicerminkan terhadap X sama dengan -4, maka bayangannya ini tinggal kita kalikan 2 kali K-nya ini yaitu -4 dikurang X-nya adalah 5. Oke, jadi -8 dikurang 5 hasilnya adalah -13. Maka bayangan dari titik P 5,-3 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan -4, bayangannya adalah -13, -3. Oke, nomor 10. Di sini diketahui sudut AOB yang ini ya, 76 derajat. Nah, ditanya besar sudut BDC yang ini ya. Oke, kita bahas di sini. Jadi ini adalah 76 derajat AOB-nya yang ini. Nah, ini adalah sudut. Nah, kita cari dulu sudut BOC-nya. Nah, ke sini dulu ya. Karena sudut AOB dan BOC ini berpelurus, maka kita bisa mencari sudut BOC. Ya, berapa anak? Ya, betul. Jawabannya adalah 104 ya. Oke, jawabannya 104 di sini. Ya, jadi sudut BOC 104 didapat dari 180 ini tadi ya dikurang 76. Nah, kita lihat sudut BOC ini adalah sudut pusat ya, sudut pusat yang menghadap busur BC. Kemudian BDC yang ini ya. BDC ini adalah sudut keliling. Ya, sama juga menghadap busur BC. Nah, berdasarkan konsep sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka hubungannya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau ditanya sudut keliling berarti setengah kalinya sudut pusat. Nah, sekarang BDC ini kan tadi sudut keliling ya, berarti setengah kalinya sudut pusat BOC. Ya. Oke, berarti sudut BDC ini setengah kalinya ya tadi kita udah cari ya, sudut BOC-nya 104 ya. Tidak lain adalah 52 derajat. Soal selanjutnya nomor 11. Dari hasil pendataan 150 siswa yang hobi basket dan voli, diperoleh data 40 siswa tidak hobi keduanya dan 20 siswa hobi keduanya. Nah, jika perbandingan banyak siswa yang hobi basket dan voli 2:3, maka banyak siswa yang hobi basket saja adalah. Oke, kita bahas ya. Jadi di sini berarti perbandingan yang hobi basket dan voli 2:3, berarti kita bisa misalkan yang hobi basket adalah 2X atau B sama dengan 2X, dan yang hobi voli atau V sama dengan 3X. Nah, ini adalah diagram Venn-nya ya. Jadi ada 2 himpunan di sini. Nah, di dalamnya ini adalah 20 ini berarti yang hobi voli dan basket ya. Nah, kemudian di luar kedua himpunan berarti yang tidak hobi keduanya ada 40. Nah, di sini kenapa kita kurangi ya? Karena di sini yang di sini adalah yang hobi basket saja ya. Jadi yang sebelah sini adalah yang hobi basket saja. Jadi kalau yang hobi basket ada 2X, berarti yang hobi basket aja ya kita kurang dengan 20. Demikian juga yang hobi voli ada 3X, berarti yang hobi voli saja 3X dikurang 20. Oke, berarti kita bisa nyatakan di sini ya banyak siswa seluruhnya terdiri dari yang hobi basket saja 2X kurang 20, ditambah yang hobi basket dan voli 20, ditambah lagi yang hobi voli saja 3X kurang 20, dan yang tidak hobi keduanya 40. Nah, ini semua siswa jumlahnya ada 150. Kemudian ini kita bisa kurangkan langsung 20
ditambah 20, ini nanti jadi 0 ya, jadi habis. Kemudian tinggal 2x tambah 3x min 20 tambah 40 sama dengan 150. Ini min 20 tambah 40, 20. Nah, 20-nya kita pindah jadi min 20 di sini. Nah, didapat 5x sama dengan 130, jadi x-nya adalah 26. Nah, jadi kalau ditanya banyak siswa yang hobi basket saja, berarti yang ini ya, yang 2x dikurang 20. Nah, tinggal kita substitusi x-nya dengan 26, jadi 2 kali 26, 52 dikurang 20 ya, jadi 32. Ya, jadi dari berapa nih? 50 ya. Dari 52 siswa yang hobi basket, ada 20 diantaranya yang hobi voli ya. Nah, berarti kalau ditanya yang hobi saja ya tinggal 52 dikurang 20, jadi tinggal 32 siswa. Berikutnya nomor 12. Persegi panjang ABCD dirotasikan ya, diputar terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Kemudian dilanjutkan dengan translasi 53. Nah, ditanya bayangan dari persegi panjang tersebut. Oke, ini adalah persegi panjang ABCD-nya, berarti terdiri dari 4 titik ya. Ada A-nya min 10,4, B-nya min 4,4, C-nya min 4,1, dan D-nya min 10,1. Oke, kita lihat dulu rumusnya ya. Jadi jika P koordinatnya X, Y dirotasikan ya sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, bayangannya menjadi min Y, X. Kemudian jika ditranslasikan ya sejauh A, B, maka bayangannya tinggal dijumlahkan ya. Jadi X ini ditambahkan dengan A di sini dan Y-nya ditambahkan dengan B. Oke, jadi kalau di sini A-nya adalah min 10,4 dirotasikan plus 90, bayangannya menjadi tadi min Y, jadi 4-nya ini jadi min 4, X-nya tetap jadi min 4 min 10. Kemudian ditranslasikan 53, kita tambahkan jadi min 4 tambah 5 di sini, koma min 10 tambah 3. Jadi hasilnya 1, min 7. Demikian juga yang B ya. Ini min 4,4 dirotasikan plus 90 menjadi min 4, min 4, kemudian ditranslasikan berarti ditambah min 4 tambah 5 yang atas, kemudian min 4 tambah 3 ya, menjadi 1, min 1. Kemudian yang C ya, min 4,1 dirotasikan sejauh plus 90 menjadi min 1, min 4, ditranslasikan sejauh 53, berarti dijumlahkan jadi min 1 tambah 5, min 4 tambah 3, didapat hasilnya 4, min 1. Kemudian yang D min 10,1 dirotasikan plus 90 menjadi min 1, min 10, ditranslasikan ditambah jadi min 1 tambah 5, 4, min 10 tambah 3, min 7 ya. Jadi ini adalah bayangan dari titik-titik ya yang membentuk bangun persegi tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 13. Perhatikan gambar relasi yang menghubungkan anggota himpunan P ke anggota himpunan Q ya. Jadi 6 ke 2, 6 ke 3, 8 ke 2, 8 ke 4 dan seterusnya ya. Oke, jadi kalau nanti kita disuruh memilih ya dari 4 ini manakah yang tepat ya relasinya atau hubungannya. Relasi itu artinya hubungan. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama lebih dari. Apakah sudah tepat lebih dari? Ya, 6 lebih dari 2, 6 lebih dari 3. Nah, ini harusnya 6 lebih dari 4. Harusnya 6 ini harusnya dipasangkan. Ya. Demikian juga dengan 8. 8 kalau lebih dari 2, 8 juga harus lebih dari 3, 8 juga harus lebih dari 5. Nah, ini tidak dipasangkan. Berarti pernyataan yang pertama salah, ya. Kemudian yang B, 3 kali 6
dipasangkan kedua benar 6 3 kalinya dari 2. Tapi ketika dipasangkan ketiga, 6 ini tidak lebih dari 6 bukan 3 kali dari 3, tapi 6 2 kalinya dari 3. Kemudian 8 itu 4 kalinya dari 2 ya. Jadi untuk pernyataan yang B ini juga salah. Yang C faktor dari ya. 6 faktor dari 2 salah ya, kebalikan. Harusnya 2 faktor dari 6, 3 faktor dari 6 ya. Jadi kebalik. Ini juga harusnya 2 faktor dari 8, bukan 8 faktor dari 2. 4 faktor dari 8, 2 faktor dari 5, 2 faktor dari 10, 5 faktor dari 10. Ya, jadi yang C juga salah pernyataannya. Nah, yang benar adalah kelipatan dari 6 dari 2, kelipatan dari 3. 8 kelipatan dari 2, kelipatan juga dari 4. 9 kelipatan dari 3. 10 kelipatan dari 2 dan 5. 15 kelipatan dari 3 dan 5. Jadi jawaban yang benar adalah ini, kelipatan dari. Oke, kita lanjut lagi nomor 14. 3 keping uang logam dilempar undi bersamaan ya. Peluang munculnya satu angka dan 2 gambar adalah. Oke, jadi kita membahasnya dengan menggunakan segitiga Pascal supaya mudah. Ya, seperti ini ya. Jadi kalian sudah paham nih. Nah, ini didapat dari 2 ini dari 1 tambah 1 2 gitu ya. Kemudian ini 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3. Nah, kenapa sampai 3? Karena di sini diminta 3 keping uang logam. Nah, kalau nanti misalkan diminta 4 keping, berarti kamu tambahkan lagi bilangannya. Ini berarti 1 4 6 4 1 ya. Jadi angka depan dan belakang harus 1. Oke, ini karena dimintanya hanya 3, berarti kita cukup sampai 3. Nah, dari sini kita mulai dari 3 angka ya. Jadi maksudnya di sini 3 angka ada 1. Kemudian berikutnya 2 angka 1 gambar ya. Habis 3 berarti sebelum 3 berarti 2 ya, supaya 3 berarti tambah 1 gambar. Nah, 2 angka 1 gambar ini banyak titik sampelnya ada 3. Berikutnya lagi sebelum 2 berarti 1, supaya 3 berarti 1 ditambah 2 ini ya. 1 angka tambah 2 gambar. Nah, ini titik sampelnya ada 3. Dan terakhir adalah 3 gambar ya. Jadi ini kita bisa adalah titik sampelnya. Nah, kemudian kalau ditanya peluang 1 angka 1 gambar, nah kita lihat 1 angka 2 gambar yang mana? Oh, yang ini ya. Nah, ini 1 angka 2 gambar, berarti ada berapa nih seluruhnya? Ada 3. Nah, berarti kita ambil angkanya nih 3 per berapa nih? 3 per kejadian yang mungkin, berarti seluruhnya. Kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 berarti 8. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau lagi misalkan ditanya lagi, berapakah peluang muncul 3 gambar? Oh, 3 gambar ada berapa? Ada 1. 1 per berapa? Per 8. Ya. Jadi peluang itu adalah banyak kejadian yang dimaksud atau banyak titik sampel dibagi banyak kejadian yang mungkin atau banyak ruang sampel. Oke, lanjut lagi nomor 15. Ya, di sini diketahui gambar apa nih? Gambar tabung dan setengah bola ya. Dimana di sini diameter tabung dan diameter bola sama, yaitu 20 cm. Nah, ini tinggi tabung 30 cm. Ditanya luas permukaan benda. Oke, jadi kalau diameternya 20 berarti jari-jarinya 10 ya. Kemudian tinggi tabungnya 30. Nah, jadi kalau ditanya luas permukaan benda ini ya terdiri dari luas tabung tanpa tutup. Kenapa tutupnya yang satu lagi tidak dicari atau kita tidak masukkan? Karena di sini tutupnya sudah tidak terlihat karena sudah tertutup oleh permukaan bola ya. Oke, ditambah luas setengah bola. Jadi ini hanya setengah bola. Nah, ini
tanpa tutup berarti luas alas, ya, luas bawahnya ditambah luas selimut. Nah, ini kita bisa selesaikan. Ini sama ya sukunya nih. Pi R kuadrat ditambah 2 pi R kuadrat jadi berapa? 3 pi R kuadrat ya. Nah, jadi kita bisa pakai rumusnya ini, 2 pi RT yang ini berarti ya, ditambah 3 pi R kuadrat dari sini. Oke, kita tinggal jumlahkan atau tinggal kita masukkan. R-nya adalah 10 tadi, tinggi tabung 30, ini juga jari-jari bola berarti 10, tinggal kita kuadratkan. Ya, ini 2 kali 10 kali 30 jadi 600 pi. Pi-nya kita nggak masukkan ya, biarkannya aja dalam bentuk seperti ini. Kemudian ini 10 kuadrat berarti 100. Berarti 3 kali 100 300. Oke, jadi ini kalau dijumlahkan 100 pi cm persegi. Oke, demikian dulu anak-anak untuk pembahasan di bagian pertama ini. Ikuti terus video ini karena kita masih membahas bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.